Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Jumat malam, sekarang tanggal 21 Dzulqa'dah 8 Mei, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesanggupan kepada kita untuk hadir di tempat ini, kita bermajelis ilmu, kita bertafaqquh fid-din. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada kesempatan ini mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan mengkaji, membahas ataupun menceritakan dan sekaligus nanti insyaallah kita mengambil beberapa hikmah mutiara yang tersimpan yang ada di dalam kisah ini, yakni an-nuzulu bi Quba awwalu masjidin bunya fil Islam. An-nuzulu bi Quba, Rasulullah singgah di Quba. Awwalu masjidin bunya fil Islam, masjid pertama yang dibangun di dalam Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari gua Thur yang sudah kita jelaskan ya pada kajian yang sebelumnya, Rasulullah tinggal di Gua Thur itu kan 3 malam ya Pak ya.
3 malam. Maka keluarlah Rasulullah bersama dengan Abu Bakar dari Gua Tur itu. Kemudian datanglah Abdullah Al-Uraiqid sebagai pemandu. Apa nih bahasanya? Ya pemandu jalan gitu ya. Nah, setelah Rasulullah keluar dari Gua Tur itu, kemudian Rasulullah bersama dengan Abu Bakar menuju Madinah. Dan tentunya sebagaimana yang sudah kita jelaskan, itu Rasul tidak langsung start Madinah kan. Tapi kalau kita bahasakan ini menggak-menggok lah istilahnya. Ya, barat, selatan, kan begitu kan. Untuk mengelabui siapa? Orang-orang kafir. Karena Rasulullah ini kan dicari-cari. Lah Bapak sekalian yang saya hormati. Singkat ceritanya, ketika Rasulullah mau masuk kota Madinah, maka terlebih dahulu beliau singgah di Quba. Beliau singgah di Quba. Quba ini pinggiran kota Madinah ya. Kurang lebih itu sebelum diperluas Madinah itu sekitar 6 km dari kota Madinah. Kalau sekarang berarti sekitar 4 km. Lah, Rasulullah singgah di Quba. Beliau bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang berada di kota Madinah itu. Jadi istilahnya disambut lah. An-nuzulu bi Quba awwalu masjidin bunya fil Islam, awwalu masjidin bunya fil Islam. Yang pertama, wasala Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Quba fil yaum tsani min Rabi'il Awwal. Rasulullah sampai di Quba pada hari kedua dari bulan Rabiul Awal. Hari kedua dari bulan Rabiul Awal yang bertepatan dengan tanggal 30 September dalam kitab ini. Tahun 622 Masehi. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Tatkala kaum muslimin yang ada di Madinah, sahabat-sahabat Rasulullah yang memang sudah dipersiapkan oleh Nabi, tempat dakwahnya Nabi, yang tentunya sebelumnya kan sebelum Nabi sampaikan, Rasul sudah mengutus sahabat sebagai juru dakwah. Tatkala kaum muslimin Madinah mendengar bahwasanya Rasulullah sudah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, itu subhanallah Pak, orang-orang Madinah itu senangnya luar biasa, pol begitu kan. Rasul dimusuhi di Mekah. Tapi subhanallah, beliau ditunggu-tunggu kehadirannya di kota Yesrib. Saking senangnya, saking gembiranya orang-orang muslim, laki ataupun perempuan, Pak, mereka menunggu akan kedatangan Rasulullah.
Kalau dulu kan tidak bisa diperkirakan mungkin gitu ya Pak ya, berapa. Ya apalagi Rasul kan ya, berangkatnya itu kan tidak langsung truk langsung nopo star langsung Madinah. Jadi saking senangnya Bapak sekalian orang-orang Muslim kota Yasrib itu, mereka subhanallah setiap pagi itu Pak, itu mereka pergi ke tanah lapang menyambut kedatangan Nabi. Setiap pagi. Ini kerinduan ini sudah membuncah betul Pak, membuncah betul ini. Mereka ingin melihat Rasulullah, karena ada sebagian di antara mereka kan yang belum pernah melihat Nabi. Mereka rindu sosok manusia yang diceritakan oleh saudara-saudara mereka yang bertemu dengan Rasulullah, kelembutannya Nabi, akhlaknya Nabi, ya itu seolah-olah bisa digambarkan dengan real Pak bagaimana Rasulullah itu. Mereka tunggu-tunggu itu. Setiap pagi ditunggu, kok nggak datang. Ketika matahari sudah mulai panas, katakanlah sudah siang, pulang. Begitu Pak. Besoknya lagi pergi lagi nyambut kedatangan Nabi. Seperti itu terus Pak. Setiap pagi. Subhanallah. Ikhwani fiddin rahimani rahimahullah. Lah, pada saat itu ketika Rasulullah ya, pada hari kedua dari bulan Rabiul Awal yang bertepatan dengan 30 September tahun 622 Masehi, maka sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Kuba itu. Yang kedua, ba'da an makata sallallahu alaihi wasallam 13 asyrata sanatan, Rasulullah tinggal ataupun berdakwah di kota Mekah itu berapa? 13 tahun. 13 tahun. Total dakwahnya Nabi kan berapa? 23 tahun. Ya, di Mekah 13 tahun. Yang 3 tahunnya itu secara sembunyi-sembunyi. Yang 10 tahunnya itu terang-terang. Jadi dakwahnya Rasul itu dibagi dua, antara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, tapi tidak menghasilkan apa? Nah, kalau kita bahasakan yang menerima dakwah Nabi itu tidak banyak. Padahal kalau kita bandingkan dakwahnya Nabi di kota Madinah itu berapa tahun? 10 tahun. Tapi hasilnya luar biasa. Lah, Rasulullah ba'da an makata sallallahu alaihi wasallam 13 sanatan mudayyiqan alaih. Rasulullah berdakwah di kota Mekah dalam keadaan mudayyiqan, sempit Pak. Rasulullah tidak leluasa. Rasulullah itu mamnu'an minal jahri bid-dakwah. Rasulullah dilarang untuk menyampaikan dakwah, dihalang-halangi. Ya, pokoknya dakwah ini tidak boleh sampai kepada masyarakat. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak kan? Cahaya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibendung, Pak. Ya. Karena Allah menghendaki Islam ini harus jaya. Islam ini harus bangkit. Sekeras apapun tekanan mereka ya enggak bisa, Pak. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya. Sekuat apapun mereka itu tidak bisa. Allah ingin menampakkan Islam itu walaupun orang-orang musyrik itu, walaupun orang-orang kafir itu tidak senang. Nek kalau kita bahasakan kurang apa coba gangguannya orang kafir Quraisy itu kepada Nabi. Sampai Nabi mau dibunuh coba. Segala macam cara untuk menghambat dakwahnya Nabi tidak bisa. Karena Allah menghendaki munculnya ataupun tegaknya Islam. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kemudian setelah itu, qanifiddin rahimani rahimahullah. Jadi sekali lagi 13 tahun dakwah dikekang, mudayyiqan alaihi fi Makkah mamnu'an minal jari bid-da'wah. Ya 13 tahun dikekang di Mekah itu lah. Sekarang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan tempat yang pas bagi Nabi. Apa itu Pak? Di kota Yatsrib. Tapi ingat Pak, kalaupun Rasulullah berdakwah seperti itu artinya belum dikekang, belum disakiti, belum diganggu, Rasul tidak pernah mengeluh. Ya memang dakwah ya memang seperti itu. Rasulullah paham betul konsekuensi daripada dakwah itu. Apalagi memperkenalkan ajaran yang sebelumnya ataupun di bangsa Arab itu agama nenek moyang, tradisi nenek moyang itu kan sudah mengakar betul. Karena mereka sudah menyimpang jauh ini dari ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal seharusnya kalau mereka mengikuti ajaran nenek moyang mereka, bukankah Nabi Ibrahim itu kan sebelumnya kan ada di situ, Pak? Tapi kan mereka melenceng. Sebagaimana sudah kita bahas ya pada kajian-kajian materi-materi yang sebelumnya. Ikhwanifiddin rahimani rahimakumullah. Lah, disitulah Nabi mendapatkan tempat yang layak di kota Yatsrib. Wa qad aqama bi Quba 22 lailatan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggal aqama bi Quba, ya berdiam diri, artinya mukim di Quba itu selama 22 malam. 22 malam kalau di kitab ini. Ya 22 malam. Tapi kalau di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, yakni Sirah Nabawiyah ya, itu beliau di Kuba itu cuma 4 hari. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu di Kuba. Ya, di Kuba itu 4 hari. Lanjut perjalanan itu di hari Jumatnya. Ya, di hari Jumatnya. Tapi di kitab ini dijelaskan Rasulullah itu di Kuba selama 22 malam baina ashabihi minal muhajirin wal ansar. Beliau berada di tengah-tengah sahabat-sahabat beliau dari kalangan muhajirin wal ansar, aminan mutmainnan. Subhanallah, dalam keadaan aminan, tenang, aman, sejahtera, sentosa lah kan. Itu di Kuba itu Pak. Jadi orang-orang Madinah itu kan sudah berdatangan itu Pak, ya, bertemu dengan Rasulullah. Subhanallah. Makanya kita sampaikan tadi Rasulullah ini sudah diberikan tempat yang sangat pas
yang memang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak selayaknya ataupun memang tidak selayaknya seorang nabi itu kok mendapatkan gangguan, terus ada saatnya harus terbebas dari intimidasi. Rasulullah sudah sabar betul Pak berdakwah di kota Mekah itu 13 tahun. Itu hasilnya bisa dihitung Pak, tidak banyak. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Ya. Allah mengakhirkan, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ketidaknyamanan ini. Maksud saya dakwahnya Nabi di Mekah itu kan ya orangnya pakai penak lah istilahnya. Kan sering dapat gangguan. Allah mengakhiri semua itu, Allah menghadiahkan yang namanya tempat baru yang disebut dengan Yasrib itu. Dengan para sahabatnya, orang-orang Muhajirin, Ansor. Langsung akur Pak. Karena memang kita itu kan dibangun ataupun diikat berdasarkan apa? Akidah, ukhuwah, Islamiyah. Walaupun tempatnya beda, tapi kalau diikat dengan iman Islam, ya itu saudara seiman dan seakidah. Ya, mereka berkumpul itu ya. Rasulullah di situ aminan mutmainnan. Kemudian yang keempat, waqad bana sallallahu alaihi wasallam fi tilkal muddah, pada waktu itu yaitu ketika Rasulullah berada di Kuba itu, beliau mendirikan Masjid Kuba alladzi wasafahu Allah annahu masjidun ussisa 'ala taqwa. Dibangun Masjid Kuba, masjid pertama di dalam Islam. Masjid Kuba yang Allah mensifati Masjid Kuba itu masjid yang dibangun di atas takwa ataupun kebaikan. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat berjamaah, yang mana sebelumnya di Mekah kan tidak leluasa sebagaimana di Kuba itu. Makanya kita sampaikan di awal tadi, ini hadiah yang sangat berharga, ada yang sangat spesial yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Bayangkan Pak, dalam keadaan terusir itu di kota Mekah, masuk Kuba, luar biasa penyambutannya orang-orang Madinah. Bisa sholat tenang, enak, mutmainnan, aminan, mutmainnan. Sholat berjamaah. Masjid itu mempersatukan mereka antara Muhajirin dengan Ansar. Ya, Muhajirin dengan Ansar. Masjid itu bunya masjidun ussisa 'ala taqwa. Ya, dibangun di atas ketakwaan. Karena memang nanti setelahnya ini akan dibangun yang disebut dengan masjid Diror, masjid pemecah belah umat, yang diusulkan ataupun yang dibangun atas permusyawaratan, persetujuan, persekongkolan orang-orang munafik, karena mereka tidak senang ya di situ ada masjid. Maka dibangunlah Masjid Diror itu ya, dan mereka memprovokasi orang-orang agar tidak sholat di Masjid Kuba itu. Untuk nanti pada akhirnya masjid itu diperintahkan oleh Nabi untuk dihancurkan. Karena tadi itu tujuannya untuk memecah belah umat. Ini yang bangun apa? Ya tadi itu persekongkolan, persetujuan, permusyawaratan orang-orang munafik. Orang munafik yang bangun. Wasafahullahu annahu masjidun ussisa 'ala taqwa. Yang ke berapa tadi? Keempat tadi ya. Wa qad bana sallallahu alaihi wasallam fi tilkal muddah masjidun Quba, masjid Quba alladzi
wasafahullahu annahu masjidun ussisa ala taqwa. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian, sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Al-wusulu, bab yang berikutnya, al-wusulu ilal Madinah. Sampailah Nabi di kota Madinah. Awalu Jum'atin fil Islam, Jumat yang pertama di dalam Islam. Awalu khutbatin fil Islam, khutbah pertama di dalam Islam. Ini judul baru, bab baru. Lamma kharaja ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam min Quba. Tatkala ketika Rasulullah keluar dari Quba, qasidan al-Madinata, menuju Madinah. Ahatat bil ansar, di kota Madinah itu Pak, subhanallah, Rasulullah itu dikelilingi oleh orang-orang Ansar. Ansar ini berarti terdiri dari Aus dan Khazraj yang dipersaudarakan karena iman tadi itu. Ya. Rasulullah sampai di kota Madinah, beliau dikelilingi oleh orang-orang Ansar, wahum mutakalliduna suyufahum, mereka sambil membawa pedang-pedang mereka. Membawa pedang-pedang mereka. Farihina mustabsyirin, mereka dalam keadaan apa? Senang, gembira, Pak. Bawa pedang, ya mungkin kalau ada yang ganggu kan ya enak toh. Mereka dalam keadaan senang. Ya. Lah, khonifuddin rahimani rahimakumullah, inilah hari yang sangat spesial. Masuknya Nabi ke kota Madinah yang diawali tadi di mana? Di Kuba, kemudian langsung menuju kota Madinah, kota Yasrib sebelumnya kan? Ya, langsung masuk ke situ. Inilah hari yang sangat spesial. Maka sejak itulah Bapak Ibu sekalian, Yasrib itu namanya kan Yasrib. Ya. Itu diganti menjadi, nama Yasrib itu diganti menjadi Madinatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disingkat dengan Madinah. Jadi Yasrib masuk Rasulullah, kemudian nama diganti ya menjadi Madinatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, disingkat menjadi Madinah. Madinah. Nah, kalau bahasa Arab itu kan Madinah itu berarti apa? Kota. Madinah. Ya. Makanya orang yang haji, umroh itu kan insyaallah ya mesti ke sini kan ini kan. Dan haji dan umroh orang arene ya piye. Ya. Karena disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disitulah maksud saya kita bisa melihat bagaimana perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Madinatur Rasul sallallahu alaihi wasallam diganti disingkat ataupun apa bahasanya apa namanya? Ya menjadi Madinah maksudnya. Jadi Madinatur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi Madinah. Lah, peristiwa ini Bapak Ibu sekalian, peristiwa masuknya Nabi, hijrahnya Nabi dari Mekah ke kota Madinah itu kemudian disambut oleh para sahabat, orang-orang Ansar. Ya. Ini menggambarkan suasana yang penuh haru dan sukacita penduduk kota Madinah menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka senang banget, Pak. Mereka semuanya mengharap agar Rasul itu singgah ataupun bertempat tinggal di rumah mereka. Jadi semuanya rebutan, Pak. Padahal subhanallah, yang kita sampaikan tadi, di Mekah Rasul dalam keadaan terusir, sampai Madinah beda perlakuannya. Ya. Karena memang orang-orang yang sudah dicelup dengan iman, akidah Islamiyah, insyaallah akhlaknya itu baik-baik. Ya orang-orang Ansar ini kan, orang-orang Ansar. Apa sudah ada belum? Jadi sudah dicelup dengan iman ini.
Sudah dipersiapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlakuan mereka berbeda, Pak. Ya, mereka mengharap agar Nabi itu bisa tinggal di rumah mereka. Tapi kan tinggal di satu rumah ya 1, 2 semuanya di kan tidak mungkin, Pak. Ya, maka Rasul ya pasti harus memilih salah satunya. Ini nanti kita akan jelaskan insyaallah kalau sudah sampai kepada babnya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian setelah itu waqad adrakatkul jum'atu fit thariq fa shallaha biman ma'hu minal muslimin. Dan waktu sholat Jumat mendapat beliau di tengah perjalanan. Jadi di tengah perjalanan itu beliau mendapatkan sholat Jumat, maka beliau melaksanakan sholat Jumat itu beserta dengan kaum muslimin biman ma'ahum minal muslimin wa hadhi awwalu jum'atin. Inilah Jumat yang pertama. Jumat pertama yang dilakukan oleh Rasulullah dan itu menjadi syariat kita. Wa hadhihi awwalu jumu'atin wa khutbatuha awwalu khutbatin fil Islam. Dan khutbahnya itu adalah khutbah pertama di dalam Islam. Maksudnya khutbah Jumat. Dan itu menjadi syariat. Dan Jumatan Qur'annya khutbah gitu. Ya ada khutbahnya. Tapi ada nggak kira-kira Jumatannya nggak ada khutbahnya? Ada nggak? Yang nggak dengarkan ada. Itu kan ini khutbahnya ada. Lah saya dengarkannya turu kok. Itu kan. Baru ya tangi-tangi kok. Komat. Kadang ya disengaja sama kawannya, gak dibangunkan. Nanti Jumatnya rampung akhirnya dibangunkan. Terus gimana coba? Sing dosanya sama Pak? Sing turun apa sing enggak bangunkan? Siapa yang dosa kira-kira? Ya, tidak dibangun. Ya, atau mungkin sama temannya iki pelajaran ning mesti turu wae. Ada orang juga yang sengaja itu. Ya. Kebiasaannya itu kan nek khutbah. Kebiasaannya khutbah. Ya. Itu kan biasanya kan pakai pengeras suara khutbah Jumat. Biasanya kan rata-rata kan pakai pengeras suara. Pakai speaker luar kan ada kan? Pakai speaker luar. Biasanya begitu. Akhirnya khatibnya ini ngasih pelajaran, bukan ngasih pelajaran. Apa nih bahasanya? Ya pokoknya ginilah. Artinya setelah itu khatibnya itu tidak pakai pengeras suara pas khutbah. Setelah itu dia khutbah. Kebiasaannya orang-orang itu pas lagi ada khutbah itu pertama itu santai di rumah, Pak. Santai di rumah. Mungkin mau pula begitu kan. Kemudian khotibnya ini tidak pakai pengeras suara. Pernah terjadi itu di suatu tempat. Akhirnya khotibnya tidak pakai pengeras suara. Memang disengaja sama dia. Soalnya apa jamaah ini sering memperlambat. Sudah terlambat datang, terus setelah sampai ke masjid tidak langsung masuk masjid. Tapi di bawah pohon ya. Apa yang terjadi, Pak? Ngobrol kan gitu kan, bukan masuk ke masjid, terlambat tapi tidak masuk ke masjid, malah di luar ngobrol. Ada kayak begitu tuh. Ya. Ngopi. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Imamnya tidak pakai mengeras suara, ya, kemudian imamnya khutbah. Ternyata sing di rumah ini kan banyak yang di rumah ini nggak berangkat. Dikira mungkin ada ngadan. Ya, belum dikira mungkin khutbahnya belum selesai. Adzan kan pakai pengeras suara, kemudian khutbahnya kan tidak pakai pengeras suara, matikan. Ya, tapi pakai suara dalam, ada kan? Suara dalam akhirnya kata si sing di rumah-rumah ini kok khotibnya kok ya suwe, kan? Ternyata setelah itu ditunggu, badalai wis metu kabeh. Ternyata Jumat sudah selesai, ya. Mungkin imamnya bilang merasa, mungkin gitu ya, mungkin ya Pak ya. Itu pernah terjadi hal yang seperti itu. Akhirnya dia tidak sholat Jumat. Iki kira-kira sing dosa iki siapa?
Khotibnya apa makmum ya? Pernah terjadi kayak begitu modelnya. Ya. Ini dia khotibnya itu niatnya untuk jadikan pelajaran sama makmum yang suka memperlambat diri. Karena nek pakai pengeras suara itu kan penak dengan Pak, pengeras suara luar itu loh. Kan penak tuh, kayak adzan. Ki khutbah pertama kan kedengaran di rumah itu. Ya, kan aku tak dengar makan penak tuh sambil maaf-maafkan itu kan. Mungkin gitu lah, mungkin ada kayak begitu ya. Ya, nanti nek khutbah kedua, aki siap-siap, aki atus, gitu kan. Baru masuk, baru datang ke mana? Ini kan keliru kayak begini, ya enggak? Ya, seharusnya nek sholat Jumat itu kita kan diperintahkan untuk bersegera kan, pas'au ila zikrillah, bersegeralah menuju zikir Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah maksudnya sholat Jumat, bukan malah santai. Pernah kan dengar kisah ceritanya itu, ada seorang cerita rakyat atau apa ini? Ya ketika mau sudah adzan gitu jam sekian baru jam 10. Baru jam 11. Baru adzan kan, ternyata dia asik dengan dengan bajanya itu. Saya pernah baca kalau tidak keliru saya. Akhirnya karena keasikan akhirnya dia tidak sholat Jumat, akhirnya jadi batu kalau tidak keliru saya gitu kan. Gara-gara tidak. Ini cerita rakyat, cerita dongeng saya pernah baca ini, kisah ini. Ya, ini nggak tahu ini benar apa. Kayaknya cuma cerita biasa ya. Gitu. Tapi paling tidak kita kan bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, waqad kharaja bimulaqati ahlul Madinah. Penduduk Madinah itu Bapak Ibu sekalian, mereka keluar menyambut kedatangan Rasulullah. Jadi ketika mereka sudah ngerti ini, sudah dapat informasi bahwasanya Rasul sudah masuk kota Madinah, maka penduduk Madinah, laki, perempuan, mereka semuanya kumpul Pak. Mereka semuanya menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada laki-lakinya, ada pemudanya, ada perempuannya, muslimahnya, kemudian ada anak kecilnya. Semuanya datang menyambut kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu maka mereka melantunkan sebuah syair yang sangat terkenal. Syair ini mungkin jenengan hafal ya syairnya, karena jenengan mungkin sering menyanyi. Apa syairnya? Tala'al badru alaina. Tala'al, iya caranya Pak? Ada yang bisa yang melakukan? Ya, kita jenengan penggemar. Tala'al badru alaina, telah muncul purnama, bulan purnama atas kami. Tala'a, muncul, terbit, badru purnama alaina, kepada kami. Ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min thaniyatil wada, dari thaniyatil wada. Thaniyatil wada itu maksudnya apa? Thaniyatil wada itu maksudnya sebuah lembah atau celah bukit yang menjadi pintu masuk utama ke kota Madinah. Jadi, ada orang itu, jadi Rasul itu, ada orang yang masuk ke kota Madinah itu yang biasanya lewat itu. Nah, Rasul ketika dari Mekah itu menuju Madinah itu, masuk Madinah itu ya lewat ini. Ya, lewat celah bukit ini, lembah ini, inilah yang disebut dengan Thaniyatil Wada. Makanya disebutkan Tala'al badru alaina min Thaniyatil Wada. Wajib syukru alaina, wajib bersyukur atas kami, ma da'a lillahi da. Ini orang dinyanyikan orang tetap enak. Ya. Enak ya. Ya. Ma da'a lillahi da. Selama masih ada penyeru yang menyuruh kepada
Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal mab'utsu fina, wahai orang yang diutus kepada kami, ji'ta bil amril muta, engkau datang dengan membawa perintah yang ditaati. Itu syair yang disenandungkan oleh orang-orang Madinah, ya, oleh orang-orang Ansor menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking gembiranya mereka mengatakan, "Tala al badru alaina." Subhanallah. Ya, ini lagi sekalian, inilah apa awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Maksud saya disinilah nanti penyusunan strategi itu dimulai, karena memang kalau di Mekah itu kan Rasul tidak bisa berbuat banyak. Nek kalau kita bahasakan non sewu, hanya mempertahankan saja kan, hanya bertahan istilahnya. Ada perang piye kan, tidak bisa. Makanya yang namanya perang itu kan terjadi ketika Rasul sudah berada di mana? Di Madinah, ya. Jadi kalau di Madinah tidak sama posisinya dengan ketika berada di Mekah. Ketika di Madinah ya macam-macam gitu kan. Kenapa? Sudah banyak apa? Sahabat Nabi, sudah banyak orang-orang yang beriman. Ini harus diperhitungkan. Makanya ketika berada di Madinah, perang pertama itu yaitu perang apa? Perang Badar. Itu Nabi berada di mana itu? Di Madinah. Di Mekah kan ya kalau kita bahasakan, kalau bisa kita bahasakan ya mungkin ya tadi itu ya bertahan. Gimana caranya? Ya, bertahan. Ya, beliau selalu diganggu, disakiti, bahkan para sahabat itu ya ada yang dibunuh, macam-macam lah gangguannya kepada Islam. Qanifidin rahimani rahimakumullah. Demikian dua judul yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang barusan kita sampaikan, dan Allah Subhanahu wa taala ridho atas apa yang kita kerjakan pada saat ini. Begitu, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.